Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nah, sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari as-sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang sangat antusias menyertai dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah, karena para sahabat sangat antusias untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan para sahabatnya yang sangat banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapakah di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Yang di hari ini berpuasa. Maka tidak ada seorang pun dari sahabat yang menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. "Ana ya Rasulullah," kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang kedua, "Faman tabi'a minkumul yauma janazah?" Siapa yang hari ini sudah berbuat sebuah amalan yang mulia, yaitu mengantar jenazah? Maka untuk yang kedua kalinya tidak ada seorang sahabat pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. "Ana ya Rasulullah," kata Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya selepas salat subuh, sehingga memang pagi hari subuh. Nah, kebanyakan orang belum beraktivitas. Ibadah-ibadah yang mereka kerjakan itu ya hanya sebatas salat witir, salat tahajud, membaca Al-Qur'an. Nah, yang istilahnya dikerjakan di dalam rumah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah yang sifatnya itu dikerjakan di luar rumah. Padahal waktu itu pagi hari. Menurut para sahabat ketika itu, bagaimana mungkin kami melakukan amalan seperti itu, ibadah seperti itu, padahal saat ini masih pagi sekali. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah melakukan ibadah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, "Faman at'ama minkumul yauma miskina?" Adakah di antara antum, wahai para sahabatku, yang hari ini telah bersedekah kepada orang miskin? Maka untuk yang ketiga kalinya tidak ada seorang sahabat pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang keempat, "Faman 'ada minkumul yauma maridha?" Adakah di antara antum, wahai para sahabatku, yang di hari ini sudah menjenguk orang sakit? Maka maka para sahabat ketika itu tidak ada yang menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. "Ana ya Rasulullah," kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melayangkan beberapa pertanyaan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'anna fimri'in illa dakhalal jannah."
tidaklah kelima amalan tersebut, berpuasa, kemudian mengantarkan jenazah, kemudian bersedekah kepada orang-orang miskin, kemudian menjenguk orang sakit, afwan, ada 4 amalan yang dilakukan oleh seseorang di hari yang sama, tidaklah kecuali balasan bagi dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sengaja saya mulai pertemuan kita malam hari ini dengan hadis ini untuk membangkitkan semangat kita. Demikian juga untuk bertanya kepada diri kita masing-masing dengan pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW tadi. Di hari ini sudahkah kita berpuasa? Di hari ini sudahkah kita ikut mengantarkan jenazah? Di hari ini sudahkah kita menjenguk orang sakit? Di hari ini sudahkah kita bersedekah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita layangkan setiap hari kepada diri kita sendiri. Sudah belum? Jika belum, amalkan. Jika belum, amalkan. Nah, sengaja saya awali pertemuan kita dengan hadis tersebut karena tadi selepas sholat Isya di Masjid Ibnu Taimiyah ada sebuah pengumuman yang disampaikan oleh pihak ketakmiran masjid bahwa ada salah seorang anak ikhwan, bahkan 2 anak ikhwan yang saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Solo ini. Nah, makanya ya tadi untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, kita harusnya bersemangat. Setiap kali ada pintu kebaikan dibukakan untuk kita, kita tidak boleh menunda-nunda. Jangan sampai kita menunda-nunda. Harus bersegera. Jika kita mampu, kenapa kita harus tunda? Jika kita bisa amalkan hari ini, saat ini, kenapa kita harus tunda sampai esok hari? Padahal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berpesan kepada kita, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus subah." Kalau kamu sedang berpagi hari, kamu jangan tunggu sampai sore hari. Jika engkau berada di sore hari, kamu jangan tunggu sampai esok hari. Jika engkau bisa kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jika engkau bisa mampu saat ini, keluarkan sekarang. Kenapa engkau harus menunda-nunda? Barangkali engkau tidak sampai kehidupanmu pada waktu yang engkau rencanakan, yang telah engkau tunda sampai yang engkau tunda tadi. Waktu yang engkau tunda sampai besoklah. Padahal hayatmu tidak sampai esok hari. Mungkin saja. Atau mungkin sekarang kita lapang. Namun karena kita menunda-nunda, pintu kebaikan dibukakan oleh kita. Ternyata karena kita menunda-nunda, besok hari ternyata kita tertimpa musibah sehingga kita tidak bisa beramal. Nah, pintu kebaikan sudah dibukakan untuk kita, namun kita tidak mau memasukinya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk diri saya pribadi tentunya sebelumnya, kemudian juga kepada seluruh kaum muslimin, sahabat Rasyid yang mendengarkan bincang-bincang faedah kita pada malam hari ini. Jika sekali lagi ada pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, buka pintu tersebut. Sudah dibukakan, enggak usah perlu dibuka, tinggal masuk. Tinggal masuk di pintu yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Barangkali itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Apa buktinya? Apa tandanya? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menunda-nunda? Kenapa kita harus mengatakan nanti sajalah? Kenapa kita harus mengatakan harta yang saya pegang
Saya masih membutuhkan, padahal dia nggak membutuhkan. Hanya ingin dia simpan atau untuk urusan-urusan dunia yang lainnya. Nah, begitulah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Nah, mukadimah dari pertemuan kita malam hari ini. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sangat berat hati meninggalkan istri beliau Hajar dan putranya Ismail di sebuah padang tandus, tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, matahari yang begitu terik, kering kerontang. Tidak tega sebenarnya, namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam harus menyabar-nyabarkan hatinya. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tanpa menoleh ke belakang, Nabi Ibrahim meninggalkan beliau berdua, Hajar dan putranya Ismail alaihi salam. Maka tatkala Hajar alaiha assalam sadar bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan beliau dan putranya, Hajar alaihi salam mengejar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan tergopoh-gopoh, terhuyung-huyung, tertatih-tatih. Hajar bergelayutan pada jubah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, merengek-rengek. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Duhai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami berdua sendiri di sini, di lembah yang tandus dan tak berpenghuni ini? Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap berjalan, sama sekali tidak berhenti, tidak sesenti pun menoleh kepada Hajar alaihi salam. Seakan-akan beliau acuh, tidak memperdulikan istrinya Hajar alaiha assalam. Padahal sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, apabila engkau tahu segala yang bergejolak dalam hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, benar-benar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hati beliau berat sekali, pilu, bukan seakan-akan, bahkan sama sekali tidak tega. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau memikirkan buah hatinya yang terlantar di padang pasir. Beliau memikirkan Hajar yang terhuyung-huyung mengejar langkah beliau. Beliau memikirkan pertanyaan-pertanyaan Hajar yang senantiasa diulang-ulangi. Memikirkan bagaimana lembah yang begitu tandus dan tak berpenghuni. Sungguh sangat berat beban cobaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hati beliau enggak tega sebenarnya. Antum bisa membayangkan ya sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tanggung, harus diendapkan segala rasa yang beliau alami, yang beliau rasakan dalam hati beliau. Namun sekali lagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau. Dan itulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun tetap berjalan, tidak sama sekali menoleh kepada Hajar alaiha assalam. Ketika Hajar alaiha assalam melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak bergeming untuk menoleh ataupun berhenti sejenak, berhenti satu langkah, Hajar alaihi salam tidak melihat hal tersebut dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Hajar pun sadar bahwa tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menelantarkan keluarganya, kecuali pasti itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar alaiha assalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memantapkan jiwa beliau. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Duhai Nabi Ibrahim, Allahkah yang memerintahkanmu melakukan hal ini? Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun akhirnya menjawab, "Na'am." Iya.
Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, namun itu pun hanya satu kata, tidak lebih. Hanya mengucapkan na'am. Maka dengan penuh keyakinan, cerminan wanita salihah yang benar-benar kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Hajar dengan mantap berkata, "Idzan lan yudayyi'una Allah." Kalau begitu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Akhirnya Hajar meninggalkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan segera menyusui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang sedari tadi ditinggal sendirian. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat beliau merasa keberadaan beliau sudah tidak dilihat lagi, ketika itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mencurahkan segala rasa, semua isi hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Duhai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tandus ini, sama sekali tidak ada tetumbuhan, sama sekali tidak ada orang yang lewat. Inda baitikal muharram, yaitu di tempat cikal bakal berdirinya rumahmu yang sangat suci. Rabbana, duhai Rabb kami, liyuqimus shalah, jadikanlah anak keturunanku nanti adalah orang-orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang muwahhidin yang hanya beribadah kepadamu, yang hanya mentauhidkanmu. Jadikanlah mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa menegakkan sholat, rajin ibadah, hamba-hamba yang sholihin. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka dicintai oleh hamba-hambamu ya Allah. Jadikanlah kalbu-kalbu manusia itu mencintai mereka. Warzuquhum, ya Allah, anugerahkanlah, limpahkanlah rizki kepada mereka, anak keturunanku, la'allahum yashkurun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepadamu ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun sekali lagi dengan berat hati, tidak tega sebenarnya, namun itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau meninggalkan lembah tersebut dan menuju kembali ke Palestina. Adapun Ibu Ismail alaihi wassalam, setelah perbekalan beliau yang sedikit itu sudah habis, perbekalan beliau sangat sedikit, hanya sekantong kurma dan sekantong air, tidak lebih. Maka cepat sekali perbekalan beliau habis, apalagi ketika itu panasnya sangat menyengat, terik sekali. Maka cepat sekali perbekalan beliau habis. Maka tatkala perbekalan beliau habis, Hajar alaihissalam bingung bukan main. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hajar bingung bukan memikirkan diri beliau sendiri, namun Hajar alaihissalam memikirkan Nabi Ismail alaihissalam, buah hati beliau, putra yang sangat beliau cintai. Maka Hajar alaihissalam berlari menuju bukit terdekat, yaitu Bukit Sofa, dengan harapan barangkali saja Hajar alaihissalam melihat orang yang bisa dimintai tolong. Namun kasihan sekali beliau, tidak ada seorang pun yang lewat yang bisa dimintai tolong. Dan tentu siapa pula yang mau lewat di padang tandus kering kerontang, tidak ada sumber kehidupan. Siapa orang yang mau lewat di lembah tersebut? Namun Hajar alaihissalam tidak patah semangat. Beliau dari puncak Bukit Sofa melihat ada bukit satu lagi.
Bukit Marwah yang beliau maksud. Maka sambil menyincingkan bajunya, beliau pun terhuyung-huyung berlari menuju ke Bukit Marwah. Namun ternyata juga sama. Tidak ada seorang pun yang mampu dimintai tolong. Namun beliau tetap tidak menyerah. Beliau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali saja di saat ini ada orang yang lewat di balik Bukit Sofa, bukit yang pertama tadi. Maka beliau pun kembali berlari menuju Bukit Sofa. Ternyata di Bukit Sofa juga tidak ada. Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Maka beliau pun berpikiran yang sama seperti saat beliau di Bukit Marwah tadi. Beliau berpikiran barangkali saja di Bukit Marwah ada orang yang lewat. Tadi nggak ada yang lewat, sekarang mungkin ada. Beliau tidak menyerah, tidak berhenti berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar pun sekali lagi berlari-lari, menyincingkan bajunya, pergi menuju Bukit Marwah. Terus demikian beliau lakukan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi, balik lagi ke Bukit Marwah, kembali lagi ke Bukit Sofa, sampai sebanyak 7 kali. Bayangkan sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang sangat menyedihkan ini. Penuh perjuangan, penuh perkorbanan seorang ibu kepada anaknya. Nah, beliau terus menerus demi anaknya bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Akhirnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Walladzi," di akhir-akhir, "walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sungguh orang-orang yang berjihad, berjuang, berkorban di jalan kami, pasti akan kami beri jalan keluar bagi dia. Pasti akan kami beri hidayah untuk dia. Kami beri petunjuk kepada dia. Akan kami bukakan pintu-pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang malaikat yang datang, kemudian dengan sayapnya malaikat tersebut mengeluarkan mata air di samping tempat Ismail alaihi salam terbaring ketika itu, di sampingnya. Maka pun akhirnya Hajar alaihissalam meminum dari mata air tersebut dan kembali menyusui Nabi Ismail alaihi assalam. Ringkas cerita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suku Jurhum pun datang berbondong-bondong ke tempat tersebut, ke mata air tersebut. Dan akhirnya mereka menetap di tempat tersebut bersama dengan Hajar dan putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai di situ kalau nggak salah ceritanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nukilan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mana beliau menukilkan kepada kita kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan kepada kita kisah Nabi Ismail, Hajar alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu taala, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, falamma adraka zawwajuhum ra'atan minhum. Maka tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah masuk usia dewasa, telah matang, kurang lebih umur antara 23 sampai 30 tahun, mereka suku Jurhum menikahkan gadis mereka dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa matat ummu Ismail. Namun tidak berselang lama setelah pernikahan tersebut, ibu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Tentu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sangat bersedih kehilangan ibunya yang tercinta. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam benar-benar teringat perjuangan, pengorbanan ibu beliau yang senantiasa melindungi beliau dari kecil, dari bayi, senantiasa melindungi Ismail, senantiasa menjaga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, senantiasa membimbing beliau, membimbing Nabi Ismail alaihi salatu wassalam.
Tentu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sangat bersedih kehilangan ibunda tercinta, berpisah dengan ibu beliau Hajar alaiha assalam. Namun tetap Nabi Ismail alaihi salatu wassalam memiliki pendirian yang sangat kuat bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail alaihi salatu wasallam akhirnya tidak terlalu berlama-lama berkabung atas meninggalnya ibu beliau, yaitu Hajar alaiha assalam. Tentunya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam meneruskan kehidupan beliau dengan termotivasi dengan perjuangan pengorbanan ibu beliau yang selama ini telah beliau berikan kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail. Maka beberapa waktu setelah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menikah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun datang menjenguk beliau. Yutali'u tarakatahu. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin menjenguk keluarga yang dahulu pernah beliau tinggal. Jadi setelah sekian lama waktunya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjenguk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan selama itu pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa mengendapkan rasa kangen, rasa cinta kepada istri beliau Hajar, demikian juga putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Falam yajid Ismail. Namun sangat kasihan sekali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, karena ketika itu Nabi Ismail alaihi salam sedang keluar bekerja. Dan di sini ada ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang nabi pun bekerja. Beliau tidak berpangku tangan, namun beliau juga bekerja dengan usaha beliau sendiri, dengan hasil tangan beliau sendiri, hasil karya beliau sendiri, dengan bakat beliau sendiri, bekerja untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak punya pikiran saya kan nabi, saya kan membimbing umat, santai aja lah, pasti nanti suku Jurhum juga gaji saya, pasti nanti suku Jurhum kalau misalkan saya nggak punya makanan, pasti mereka ngasih saya. Jadi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam nggak berpikiran seperti itu. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam pun bekerja. Beliau bekerja, lebih iffah, lebih menjaga harga diri. Untuk menjaga harga diri beliau bekerja. Bekerja mencari rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala imra'atahu anhu. Maka karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak menemui Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya kepada istrinya. Tentunya sebelumnya saat datang ke kota tersebut, ke kota Mekah yang dahulu, padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak mendapati apapun, tidak ada seorang pun di lembah tersebut. Namun sekarang sudah menjadi, masya Allah, ramai. Maka tatkala datang ke kota tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bertanya, di mana rumah Ismail? Maka ditunjukkan itu rumahnya Ismail. Di rumah Nabi Ismail ternyata beliau tidak mendapati Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Maka beliau pun bertanya kepada istri Nabi Ismail. Dalam kondisi istri beliau tidak tahu bahwa yang datang tersebut adalah mertuanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, maka istrinya menjawab, kharaja yabtaghi lana. Beliau, suamiku, Ismail, sedang keluar bekerja untuk menafkahi kami. Maka kemudian summa sa'alaha an aishihim wa hayatihim.
Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menanyakan kondisi kehidupan keluarga beliau dan kehidupan keluarga beliau, keluarga Nabi Ismail. Faqalat, maka istri Ismail menjawab, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhaiqin wa shiddah. Istrinya menjawab, kami dalam keadaan yang sempit. Kami sempit, susah, hidupnya susah, sempit, miskin dan seterusnya. Wasyakat ilaihi, terus menerus istri Ismail mengeluh kepada orang tua tadi, yang hakikatnya mertuanya sendiri. Qala, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berpesan sebelum pergi, fa idza jaa zaujuk, apabila suamimu datang, faqra'i alaihi salam, sampaikan salamku kepada dia. Wa qulilah, sampaikan pesanku kepadanya, yughayyir atabata babih, ganti gagang pintumu, karena gagang pintumu jelek, ganti saja. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pergi kembali ke kota Palestina. Falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Maka kemudian saat Ismail pulang dari bekerja, beliau seolah-olah merasakan ada sesuatu. Hubungan batin antara seorang ayah dan anak. Apalagi ayah dan anaknya ini sama-sama seorang nabi. Jadi ikatan batinnya sangat kuat. Faqala, maka Ismail bertanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahad? Apakah ada orang yang datang? Faqalat na'am, iya, kata istrinya. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza, fasa'alana anka fa akhbartuh. Datang orang tua, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dia bertanya tentang mencarimu, maka aku jawab, kamu sedang bekerja. Wa sa'alani kaifa aishuna. Dia pun juga bertanya tentang kehidupan kita. Fa akhbartuhu anna fi jahdin wa shiddah. Maka aku kasih tahu bahwa kita dalam kondisi yang susah, payah, sempit, miskin dan seterusnya. Qala fahal awsaki bi syai'. Nabi Ismail sudah merasa. Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, apakah dia berpesan, meninggalkan pesan? Qalat na'am, iya. Amarni an aqra'a 'alaika salam wa yaqul ghayyir atabata babik. Dia menyampaikan salam kepadamu dan menitipkan pesan, ganti gagang pintumu, karena gagang pintumu sudah jelek. Qala, maka kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wasalam menyampaikan, menafsirkan, zaka abi. Kamu tahu enggak? Itu tuh ayahku, mertuamu. Wa amarani an ufariqaki. Dan beliau menyuruhku untuk menceraikanmu. Falhaqi bi ahliki. Maka kembalilah engkau ke keluargamu. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Maka akhirnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam menceraikan istrinya yang pertama tadi, kemudian suku Jurhum pun menikahkan Nabi Ismail dengan gadis yang lainnya. Walabitha anhum Ibrahim masya Allah. Kemudian selang berapa lama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak kunjung kembali. Padahal Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sangat berharap sekali ayahnya datang. Dan ketika itu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam tidak tahu di mana tempat ayahnya, karena sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya. Besar harapan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam untuk bertemu dengan ayahnya. Summa atahum ba'du. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun datang kembali ke kota Makkah. Falam yajidhu, dan sangat disayangkan sekali pertemuan itu juga belum terjadi. Fadakhala ala imra'atihi. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menemui istrinya, istri beliau yang kedua. Fasa'alaha anhu. Maka Nabi Ibrahim
bertanya tentang Ismail, faqalat kharaja yabtaghi lana. Beliau sedang keluar, istriku, suamiku, kekasihku sedang keluar mencari nafkah untuk kami. Qala kaifa antum? Nabi Ibrahim bertanya lagi, gimana kondisi kalian, keluarga kalian, sehat, baik, atau bagaimana? Faqalat nahnu bi khairin wa sa'ah. Kata istrinya, alhamdulillah kami dalam kondisi baik, cukup, walaupun tidak kaya raya enggak, tapi alhamdulillah cukup. Wa asnat 'ala Allah, terus menerus istrinya itu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nerimo ing pandum bahasa Jawanya, artinya menerima segala apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beliau berdua, Nabi Ismail beserta istrinya adalah orang-orang yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala tambah rizki beliau, Allah Subhanahu wa taala tambah rizkinya kepada Nabi Ismail dan istri beliau. Faqala ma ta'amukum, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin memastikan baiknya itu bagaimana. Maka Nabi Ibrahim bertanya, apa makanan kalian sehari-hari? Qalat al-lahm, daging, alhamdulillah daging. Qala fama syarabukum, apa minuman kalian sehari-hari? Qalatil ma, air putih, alhamdulillah. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah untuk mereka, keluarga Ismail dan istrinya, pada daging-daging mereka dan air-air mereka. Kata para ulama, andaikan saja istrinya tadi tidak menjawab daging. Kalau daging kan Masya Allah kan ya, jenis makanan yang favorit, disukai banyak orang, yang diharapkan banyak orang, yang dicari banyak orang. Andaikan saja istrinya itu menjawab bukan daging, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap akan mendoakan keberkahan untuk Nabi Ismail dan istrinya. Kenapa? Karena Nabi Ismail dan istrinya adalah orang-orang yang soleh dan solihah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang beliau nilai itu bukan jenis makanannya sebenarnya, namun orangnya itu, apakah anak dan menantunya itu orang-orang yang bersyukur ataukah tidak. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melihat bahwa anak dan menantunya adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun mendoakan keberkahan kepada Ismail dan istrinya. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yakun lahum yauma idzin habbun." Ketika itu penduduk kota Makkah belum mengenal yang namanya biji-bijian, beras, kacang-kacangan, dan yang lain-lainnya itu mereka belum mengenal. Walau kana lahum habbun la da'a lahum fihi. Kalau seandainya penduduk kota Makkah itu sudah mengenal biji-bijian, pasti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam akan mendoakan keberkahan pada biji-bijian mereka yang mereka punya. Qala, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melanjutkan kisahnya, fa idza jaa zaujuka faqra'i alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berpesan, kalau nanti suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya. Wa murihi yuthabbit atabata babih. Kemudian sampaikan pesanku, tetap pertahankan gagang pintumu, karena gagang pintumu adalah kualitas yang terbaik. Falamma jaa Ismail, maka tatkala Nabi Ismail datang, dan ketika itu Nabi Ibrahim sudah pulang. Qala hal atakum min ahad, Nabi Ismail bertanya, ada orang yang datang? Qalat na'am, atana syaikhun hasanul hay'ah wa athnat alaih. Istri beliau menjawab, iya, ada seorang orang tua, orangnya bagus, akhlaknya bagus, berwibawa. Pokoknya beliau senantiasa memuji orang tua tersebut, karena memang orang tua tersebut
berperangai mulia. Maka istri tadi istri Nabi Ismail alaihi salatu wassalam terkagum-kagum dengan perangai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fasa'alani anka fa akhbartu. Dia mencari-carimu, maka aku kasih tahu, aku beritahu bahwa engkau sedang bekerja. Fasa'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu ana bi khair. Kemudian beliau tanya kepadaku tentang kehidupan kita. Maka aku beritahu apa adanya bahwa kami dalam kondisi yang baik-baik saja. Alhamdulillah kita cukup. Qala fa awsaki bi syai'. Nabi Ismail kemudian bertanya lagi, apakah beliau menyampaikan sebuah pesan? Qalat na'am, huwa yaqra'u 'alaika salam. Beliau nitip salam untukmu. Wa ya'muruka an tutsabbita 'atabata babik. Dan beliau memerintahkanmu untuk mempertahankan gagang pintumu. Karena gagang pintumu adalah jenis yang terbaik. Grade A, kualitas terbaik. Nah, qala maka Nabi Ismail alaihi salatu wassalam akhirnya berkata, tahu. Nah, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh istrinya, dzaka abi. Duhai istriku, duhai kekasihku, tahukah engkau siapa orang tua tadi? Sesungguhnya beliau adalah ayahku, mertuamu. Wa antil atabah, dan engkaulah gagang pintu tersebut. Wa amaroni an umsikaki. Beliau mewasiatkan kepadaku untuk mempertahankanmu. Tsumma labitha anhum ma sya'allah. Kemudian berlalulah beberapa waktu. Dalam kondisi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin sekali bertamu lagi menjenguk anaknya yang selama ini belum kesampaian. Namun kesibukan beliau berdakwah mungkin, demikian juga mungkin ketika itu Nabi Ishak alaihi salatu wassalam sudah lahir. Oleh karenanya beliau harus mendidik Nabi Ishak. Demikian juga cucu-cucu beliau dari Nabi Ishak mungkin sudah lahir, sehingga mungkin beliau harus mendidik mereka semuanya, berdakwah, bekerja, sibuk, sehingga beliau belum sempat untuk menjenguk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di sisi lain, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam juga sangat berharap agar ayahnya datang untuk ketiga kalinya. Nah, beliau ingin keluar dari kota Makkah mencari, namun beliau tidak tahu harus mencari kemana. Tsumma labitha anhum ma sya'allah. Maka waktu tersebut pun lama berlalu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma jaa'a ba'da dzalika wa Ismailu yubri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam datang ketiga kalinya ke kota Makkah. Dan ketika itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sedang membuat anak panah, membuat busur dan anak panahnya di bawah sebuah pohon dauhah dekat dengan Zamzam. Jadi setelah itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tidak mau jauh-jauh dari rumahnya. Bekerjanya itu di samping rumah, di dekat air Zamzam, di bawah pohon dauhah. Nah, sedang membuat busur dan anak panahnya. Kalau di zaman sekarang busur sangat mahal. Nah, ada yang 800.000, ada yang 1.100.000, ada yang kualitas sangat bagus 2.100.000, yang yang standar Olimpiade harganya berapa itu ya? 21 juta kalau tidak salah ingat, yang jelas 18 juta ke atas. Nah, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam membuat busur dan anak panahnya. Nah, apapun hasilnya, walaupun ya mungkin tidak tidak seharga 18 juta, namun istrinya beliau juga menerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'ahu qama ilaih. Maka tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wassalam melihat ayah beliau datang, padahal sebelumnya belum pernah melihat, namun ikatan batin antara ayah dan anak yang sama-sama nabi.
Maka sekonyong-konyong Nabi Ismail alaihi salatu wasalam bangkit, fasana'a kama yasna'ul waladu bil walid wal walidu bil walad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggambarkan peristiwa tersebut tidak secara detail. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak bisa menggambarkan peristiwa tersebut. Saking mengharukannya peristiwa tersebut. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hanya maka keduanya melakukan perbuatan seperti seorang ayah yang bertemu dengan anaknya dan anak bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Coba antum bayangkan sendiri bagaimana kisah kejadian tersebut. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai tidak bisa menyusun kata-kata untuk menggambarkan peristiwa tersebut, saking mengharukannya. Summa qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentunya setelah berpelukan dan yang lain hal dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Abbas saja tidak bisa menggambarkan, apalagi saya untuk menggambarkannya kan ya. Summa qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada anaknya, ya Ismail, putraku, anakku, Ananda, innallaha amarani bi amrin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menitahkan kepadaku sebuah perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Duha ayahku, lakukan saja. Qala wa tu'inuni, engkau mau membantuku? Qala u'inuk. Pasti ayah. Apa yang membuat aku tidak mau berbakti kepadamu? Qala fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membangun rumah di sini, di kotamu ini, di tempatmu ini. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam meminta bantuan kepada Nabi Ismail alaihi salam, karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bukan penduduk asli di situ. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam memberitahu Nabi Ismail agar Nabi Ismail alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada suku Jurhum, dan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam pun melakukannya, dan dengan senang hati suku Jurhum menghormati keputusan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, karena Nabi Ismail alaihi salatu wasallam yang dituakan ketika itu dianggap sebagai pemimpin. Wa asyara ila akhmatin murtafi'atin ala ma haulaha. Kemudian setelah Nabi Ismail alaihi salatu wasallam mempersilahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk memilih tempatnya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memberikan isyarat kepada sebuah tanah lapang yang agak sedikit tinggi daripada sisi-sisi di sekitarnya. Ya, lebih tinggi lah. Qala fa inda dzalik rafa'a al-qawa'ida minal bait. Maka pada tanah tersebut beliau berdua membangun pondasi-pondasi rumah. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah. Nabi Ismail alaihi salatu wasalam yang mengambilkan batunya. Wa Ibrahim yabni, dan Nabi Ibrahim yang menata batunya, membentuk rumahnya. Hatta idza irtafa'al bina, maka tatkala bangunan rumah tersebut telah tinggi, jaa bihadzal hajar fawada'ahu lahu faqama alaihi wa huwa yabni. Maka kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wasalam membawakan sebongkah batu yang dijadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai pijakan. Sembari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menunjuk Hijar Ismail. Hijar Ismail Maqam Ibrahim yang sekarang terkenal dengan Maqam Ibrahim. Nah, jadi bongkahan batu tersebut adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk membangun Baitullahi al-Haram. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terus menata batunya, dan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam yunawiluhu al-hijarah, menyiapkan batu-batunya. Wa huma yaqulan, dan saat membangun rumah tersebut keduanya, Nabi Ibrahim demikian juga Nabi Ismail alaihima assalatu wassalam, senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
duhai Rabb kami, terimalah persembahan kami ini untukmu. Sungguh engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala wa ja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait. Terus menerus beliau berdua membangun rumah dari satu sisi ke sisi berikutnya, ke sisi yang ketiga, sampai sempurnalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa huma yaqulan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus-menerus mereka berdoa saat membangun, Rabbana, duhai Rabbku, terimalah persembahan kami untukmu, sungguh engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha penyayang. Demikian tadi sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, akhir dari cerita Ibnu Abbas, kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dengan berakhirnya kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, saya pribadi, demikian juga antum semuanya. Wabillahi at-taufiq wal